Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham Rais Arfianto. Kali ini kita akan membahas materi tentang graf yang kedua. Bagi yang belum melihat materi graf pertama, silahkan bisa dilihat di video sebelumnya. Semoga video kali ini kalian bisa lebih paham. Kalau belum paham bisa di play ulang. Kalau masih belum paham lagi bisa bertanya di bagian komentar. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis graf secara khusus, representasi graf, lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton. Materi kita yang pertama adalah graf khusus. Ada beberapa graf khusus yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul atau vertex dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kali n-1 dibagi dengan 2. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat K2 adalah graf yang terdiri dari 2 buah vertex dan setiap vertexnya dihubungkan dengan vertex yang lain. Vertex pertama dihubungkan dengan vertex yang kedua. K3 terdiri dari 3 buah vertex. Bisa kita lihat di sini, setiap vertex atau vertex pertama dihubungkan dengan vertex yang kedua dan vertex yang ketiga. Demikian juga untuk vertex yang kedua dihubungkan dengan 2 vertex yang lainnya. K4 berarti graf tersebut memiliki 4 buah vertex. Masing-masing dihubungkan dengan 3 vertex yang lainnya. Vertex pertama dihubungkan dengan 3 vertex yang lainnya. K5 berarti graf yang terdiri dari 5 buah vertex. Vertex pertama dihubungkan dengan 4 vertex yang lainnya. Jika n menyatakan banyaknya vertex, maka jumlah seluruh sisi bisa dirumuskan dalam bentuk n kali n-1 dibagi dengan 2. Sebagai contoh, misalkan K3 terdiri dari 3 buah vertex, maka banyaknya sisi bisa kita masukkan ke dalam persamaan 3 kali 3 dikurangi 1. 3 kali 2, 6 dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 3. Maka K3 memiliki 3 buah sisi atau edge. Jika pada graf lengkap masing-masing vertexnya dihubungkan dengan seluruh vertex yang lainnya, maka pada graf lingkaran jenis yang kedua, masing-masing vertexnya memiliki derajat 2 atau memiliki degree 2. Sebagai contoh, misalkan graf lingkaran yang terdiri dari 3 buah vertex, masing-masing vertexnya berdegree 2. Terdiri dari 4 vertex, masing-masing vertexnya berdegree 2. 5 vertex dan 6 vertex. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah ini termasuk graf lingkaran? Ya, betul. Ini bukan graf lingkaran. Karena ada satu vertex yang memiliki degree 0, yaitu vertex ke-7. Graf khusus yang ketiga bernama graf teratur atau regular graph, yaitu graf yang setiap simpulnya berderajat sama. Apabila derajat setiap simpul dilambangkan dengan R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur dengan derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N kali R dibagi dengan 2. Sebagai contoh, misalkan graf berikut.
terdiri dari 4 buah vertex, 1, 2, 3, 4. Masing-masing vertex memiliki derajat 3. Nah, ini dinamakan dengan graf teratur berderajat 3. Graf lengkap maupun graf lingkaran yang kita pelajari sebelumnya juga termasuk dalam graf teratur, karena degree masing-masing vertex sama. Jumlah sisi pada graf teratur adalah N kali R dibagi dengan 2. Sebagai contoh, misalkan graf yang memiliki 4 buah vertex, degree-nya 3, berarti N kali R, 3 kali 4, 12, dibagi dengan 2, hasilnya 6. Nah, bisa kita lihat di sini memiliki 6 buah sisi atau edge. Sebagai contoh, bisa kita lihat beberapa graf berikut. Graf yang pertama memiliki degree 3 dengan banyaknya vertex adalah 4, sehingga banyaknya edge atau sisi adalah 6. Graf kedua memiliki degree 3 untuk masing-masing vertexnya. Dengan banyak vertex, 6 vertex, sehingga banyak sisi atau edge-nya adalah 9. Graf yang ketiga memiliki 8 vertex dan masing-masing vertex-nya memiliki degree 3 sehingga banyaknya sisi adalah 12. Latihan. Soal yang pertama, dapatkah kita menggambar graf teratur, artinya memiliki degree yang sama untuk masing-masing vertex, dengan degree 3 dan 7 buah vertex. Pembahasan dari soal yang pertama, jika diketahui R-nya sama dengan 3 atau degree-nya 3, dan N atau banyaknya vertex sama dengan 7, maka banyaknya edge bisa kita hitung menggunakan persamaan sebelumnya, yaitu N kalikan R dibagi dengan 2. 3 dikali 7 dibagi dengan 2, hasilnya kita peroleh 10,5. 10,5 ini adalah banyaknya edge. Apakah mungkin sebuah graf memiliki edge yang berjumlah 10,5 atau tidak bulat? Ya, jawabannya tidak mungkin. Sehingga misalkan bisa kita representasikan gambarnya seperti berikut. Kita memiliki 7 buah vertex, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan masing-masing vertex memiliki degree 3. Bisa kita lihat di sini, vertex yang ditandai dengan warna kuning berarti degree-nya sudah sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi, kita masih punya satu buah vertex lagi yang seharusnya berdegree 3, tapi tidak bisa kita bentuk menjadi vertex yang berdegree 3 karena vertex-vertex yang lainnya degree-nya sudah penuh. Sehingga, untuk soal nomor 1, jawabannya tidak bisa digambar karena tidak memenuhi persamaan graf teratur.
Sekarang kita ke soal nomor 2. Tentukan jumlah vertex pada graf sederhana bila mempunyai 20 edge dan vertex berderajat sama. Ingat kembali definisi tentang graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki multiple edge maupun loop. Di sini yang diminta adalah memiliki 20 edge dan vertexnya berderajat sama. Dengan kata lain, yang diminta adalah graf teratur. Sehingga kita menyelesaikan persoalan nomor 2 ini menggunakan persamaan graf teratur. Bisa kita lihat di sini, edge-nya sama dengan 20 sesuai dengan yang diminta, maka bisa kita nyatakan persamaan graf teratur menjadi E sama dengan N per R dibagi dengan 2, dengan E-nya sama dengan 20, sehingga bila kita pindah ruas, 2 kali 20 sama dengan N kali R. Kita peroleh persamaan baru, R sama dengan 40 berasal dari 2 kali 20 dibagi dengan N. Dari persamaan baru ini, kita akan menelusuri graf mana saja yang bisa terbentuk berdasarkan persamaan ini. Sehingga kita bisa mencari derajat dari graf teratur tersebut berdasarkan N yang kita telusur. Yang pertama, mulai kita telusuri dari N sama dengan 40. Dari N sama dengan 40 diperoleh R atau degree masing-masing vertex, berarti 40 dibagi 40, hasilnya 1. Berarti untuk 40 buah vertex, degree masing-masing vertex adalah 1. Berarti ini bisa kita gambar bentuk graf yang pertama dengan 40 vertex dan masing-masing vertex degree-nya 1. Kita coba telusuri yang kedua dengan N sama dengan 39. Jika N sama dengan 39, ternyata R kita peroleh nilai yang tidak bulat. Sehingga sama seperti contoh sebelumnya, untuk N sama dengan 39 tidak bisa digambar dalam bentuk graf. Anda bisa menelusuri nilai-nilai N yang lainnya, sampai dengan nilai N yang paling kecil. Sebagai contoh tambahan, misalkan N sama dengan 20, maka kita peroleh R-nya sama dengan 40 bagi 20, hasilnya sama dengan 2. Sehingga untuk N sama dengan 20, kita peroleh degree masing-masing vertex sama dengan 2. Sebagai contoh, untuk bentuk dari graf yang pertama dengan N sama dengan 40 dan R sama dengan 1 adalah sebagai berikut. Ini contoh graf yang terdiri dari 40 vertex. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 40 vertex. Masing-masing vertex memiliki degree 1. Untuk vertex yang berjumlah 20 dengan degree 2, contoh tampilannya seperti ini. Terdiri dari 20 vertex dengan degree masing-masing 2. Anda bisa menggambar bentuk graf yang lainnya berdasarkan hasil penelusuran untuk nilai N yang lain. Silahkan bisa dicoba sendiri. Graf khusus yang keempat bernama graf bipartit atau bipartit graph. Graf bipartit atau bipartit graph adalah graf yang bisa kita kelompokkan vertex-nya menjadi 2 buah kelompok. Kelompok pertama dan kelompok yang kedua.
dengan catatan pada kelompok yang sama, vertex-vertexnya tidak saling berhubungan. Sebagai contoh, misalkan, apakah gambar di bawah ini graf bipartit? Setelah kita telusuri, walaupun pada awalnya graf ini tidak mengelompok bentuknya, tapi bisa kita geser sehingga bentuknya menjadi terlihat mengelompok sesuai dengan definisi graf bipartit. Hasilnya sebagai berikut. Misalkan kita kelompokkan vertex yang berwarna biru agar terlihat jelas, yaitu vertex A, B, D. Bila kita lihat di sini, vertex A, B, dan D tidak saling berhubungan. Berarti ini bisa kita masukkan dalam kelompok yang pertama. Sementara untuk vertex G, F, E, C bisa kita masukkan ke dalam kelompok yang kedua. Apakah vertex C bisa kita masukkan ke dalam kelompok yang pertama atau kelompok warna biru? Jawabannya adalah tidak, karena vertex C terhubung dengan vertex B dan vertex D, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam kelompok yang warna biru. Nah, setelah kita kelompokkan berdasarkan warna, maka secara utuh bisa kita lihat tampilannya seperti berikut. Kelompok biru atau kelompok pertama, dan kelompok kuning atau kelompok yang kedua. Selanjutnya adalah graf bipartit lengkap. Sebagaimana graf lengkap yang kita pelajari di awal tadi, berarti masing-masing vertex pada graf tersebut dihubungkan dengan vertex yang lainnya. Tetapi karena pada graf bipartit dalam kelompok yang sama tidak boleh berhubungan, maka vertex pada kelompok pertama semuanya harus dihubungkan dengan vertex kelompok kedua. Sebagai contoh, misalkan graf yang pertama. Ada dua kelompok terdiri dari dua vertex untuk kelompok pertama dan 3 vertex untuk kelompok yang kedua. Bila kita lihat di sini, kelompok vertex pada kelompok pertama semuanya dihubungkan dengan vertex kelompok yang kedua. Demikian juga untuk vertex pada kelompok kedua, masing-masing vertex dihubungkan dengan vertex pada kelompok pertama. Ini dinamakan graf bipartit lengkap. Yang pertama, kita namakan dengan K23. Berarti kelompok pertama terdiri dari 2 vertex dan kelompok kedua terdiri dari 3 vertex. Graf kedua bernama K33. Coba kita lihat untuk kelompok warna biru, kelompok yang pertama. Apakah setiap vertex yang ada di kelompok warna biru terhubung dengan vertex yang berwarna kuning? Kalau kita lihat di sini, vertex A hanya terhubung dengan vertex G dan vertex C. Vertex A tidak terhubung dengan vertex F dan vertex E. Sehingga graf ini bukan termasuk graf bipartit lengkap. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang representasi graf atau cara menyatakan graf. Sebenarnya ada 3 buah representasi graf, tapi nanti yang akan kita bahas hanya satu representasi saja, yaitu matriks ketetanggaan. Jadi, setiap graf bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks ketetanggaan. Kita ingat kembali definisi ketetanggaan atau adjacency dari suatu matriks adalah jika ada dua vertex yang saling terhubung dengan
suatu edge, maka dikatakan bertetangga. Sehingga apabila ada dua buah vertex yang terhubung oleh suatu edge, maka dikatakan bertetangga. Sehingga kita simbolkan dengan angka 1. Sementara matriks yang tidak terhubung dengan edge atau tidak bertetangga, maka kita berikan simbol 0. Sebagai contoh, matriks pertama terdiri dari 4 buah vertex. Maka matriks ketetanggaan yang bisa kita bentuk dari matriks ini terdiri dari 4 buah baris sesuai dengan banyak vertex 1, 2, 3, 4 dan 4 buah kolom 1, 2, 3, 4. Kolom pertama dan baris pertama adalah milik dari vertex 1. Kolom kedua dan baris kedua adalah milik dari vertex kedua. Demikian seterusnya. Bila kita lihat di graf ini, sebagai contoh, vertex 1 terhubung dengan vertex 2 dan vertex 3. Sehingga, bila kita lihat di matriks ketetanggaan, vertex 1 bertetangga dengan vertex 2 dan vertex 3. Sehingga pada kolom kedua dan kolom ketiga bernilai 1. Sementara pada kolom 1 dan kolom 4 bernilai 0, karena vertex 1 tidak bertetangga dengan vertex 4 dan tidak bertetangga dengan dirinya sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini. Bila kita baca menurut baris maupun menurut kolom, sama saja. Vertex 1 bertetangga dengan vertex 2 dan vertex 3. Bila kita baca menurut baris. Bila kita baca menurut kolom, juga sama. Vertex 1 bertetangga dengan vertex 2 dan vertex 3. Sekarang kita berpindah ke graf yang kedua. Ini pun sama. Bila kita lihat graf yang kedua, memiliki 5 buah vertex. Vertex kelima tidak memiliki tetangga atau biasa disebut sebagai isolated vertex. Sehingga pada baris kelima atau pada kolom kelima semuanya bernilai 0. Pada graf yang memiliki multiple edge maupun loop, bisa kita lihat di sini sebagai contoh, vertex 1 dan vertex 3 terhubung oleh 2 buah edge. Maka vertex 1 dan vertex 3 tidak bernilai 1 tapi bernilai 2 karena terhubung oleh 2 buah edge. Sementara untuk loop pada vertex 3 berarti vertex 3 dengan vertex 3 terhubung oleh suatu edge. Sehingga kita bisa menulis vertex 3 dengan vertex 3 bernilai 1 karena terhubung oleh suatu edge yang berbentuk loop. Matriks ketetanggaan bisa juga kita gunakan untuk menentukan degree dari masing-masing vertex. Caranya adalah kita jumlah elemen pada masing-masing baris sehingga kita bisa memperoleh degree dari masing-masing vertex. Sebagai contoh, degree dari vertex 1 adalah 2. 1 ditambah 1. Degree vertex 2 adalah 3. Degree vertex 3 adalah 3. Degree vertex 4 adalah 2.
Bentuk matriks ketetanggaan pada graf berbobot disesuaikan dengan besarnya bobot dari edge. Sebagai contoh, vertex A terhubung dengan vertex E dan vertex B, sehingga vertex A dengan vertex B memiliki bobot 12 dan vertex A dengan vertex E memiliki bobot 10. Sementara untuk vertex-vertex lain yang tidak berhubungan diberikan tanda tak terhingga. Demikian juga untuk vertex-vertex yang lain. Materi yang ketiga adalah lintasan dan sirkuit Euler. Yang dimaksud dengan lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Anda bisa melihat kembali definisi lintasan dan sirkuit pada materi graf yang pertama. Contoh dari lintasan Euler bisa kita lihat pada graf yang pertama. Graf yang pertama ini bila kita lihat memiliki 5 buah edge. Misalkan kita mulai dari vertex 3. Sehingga kita peroleh lintasan sebagai berikut. Melalui edge yang pertama, edge yang kedua, edge ketiga, edge keempat, dan edge yang kelima. Bila kita lihat, seluruh edge terlewati oleh lintasan tersebut. Itulah yang dinamakan lintasan Euler. Seluruh edge yang ada pada graf tersebut terlewati. Untuk sirkuit Euler juga sama. Tetapi karena sirkuit, maka berawal dan berakhir di titik yang sama. Sebagai contoh pada graf yang kedua. Bisa kita mulai dari vertex 6. Vertex 6 ke vertex 1, ke vertex 2, ke vertex 6, ke vertex 5, ke vertex 2, ke vertex 3, ke vertex 5, ke vertex 7, ke vertex 3, ke vertex 4, ke vertex 7, kembali lagi ke vertex 6. Nah, inilah yang dinamakan dengan sirkuit Euler. Jadi, seluruh sisi atau edge terlewati. Graf yang memiliki sirkuit Euler disebut sebagai graf Euler. Sebagai contoh, graf kedua disebut sebagai graf Euler. Sementara graf yang hanya memiliki lintasan Euler saja disebut sebagai graf semi-Euler. Sebagai contoh graf yang pertama. Ada ciri-ciri untuk lintasan Euler maupun sirkuit Euler. Ciri-ciri untuk lintasan Euler adalah jika graf memiliki dua buah vertex berderajat ganjil atau tidak ada vertex berderajat ganjil. Jadi, jumlah vertex ganjilnya tepat 2 atau tidak ada sama sekali. Sementara, untuk ciri dari sirkuit Euler adalah jika dan hanya jika setiap vertex berderajat genap.
tidak ada vertex yang berderajat ganjil. Maka graf tersebut termasuk memiliki sirkuit Euler. Sebagai contoh, beberapa graf berikut. Bisa Anda analisis mulai dari graf yang pertama sampai dengan graf yang ke-6, apakah memiliki lintasan Euler atau tidak. Apakah memiliki sirkuit Euler atau tidak. Ataukah tidak memiliki sirkuit Euler maupun lintasan Euler berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang kita pelajari sebelumnya. Sebagai contoh untuk graf yang pertama. Bila kita lihat di sini, kita analisis dulu apakah memiliki lintasan Euler atau tidak. Kita lihat kembali, ciri untuk lintasan Euler adalah tepat dua vertex derajat ganjil atau tidak ada vertex derajat ganjil sama sekali. Kita lihat untuk graf A, vertex yang derajatnya ganjil adalah vertex 1 dan vertex 3, masing-masing berderajat 3. Berarti pada graf A memiliki dua buah vertex yang berderajat ganjil. Ini menandakan bahwa graf A memiliki lintasan Euler. Sebagai contoh, bisa kita gambarkan mulai dari vertex 3 ke vertex 2, ke vertex 1, ke vertex 3, ke vertex 4, dan ke vertex 1. Seluruh edge terlalui. Sekarang kita akan menganalisis apakah graf A memiliki sirkuit Euler atau tidak. Syarat graf yang memiliki sirkuit Euler adalah jika dan hanya jika setiap vertex-nya berderajat genap. Jika dilihat untuk graf A, ternyata ada vertex yang tidak berderajat genap, yaitu vertex 1 dan vertex 3. Sehingga untuk graf A tidak memiliki sirkuit Euler. Karena graf A hanya memiliki lintasan Euler dan tidak memiliki sirkuit Euler, sehingga graf A dinamakan graf semi-Euler. Untuk graf B, C, D, E, dan F, silahkan bisa dianalisis apakah termasuk graf Euler atau graf semi-Euler atau tidak keduanya. Bila memiliki lintasan atau sirkuit, coba Anda sebutkan lintasan atau sirkuit Euler-nya. Jika tadi pada graf tidak berarah, untuk teorema graf Euler pada graf berarah didefinisikan sebagai berikut. Memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap vertex-nya memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Contoh kita lihat pada graf pertama. Pada graf pertama termasuk graf yang memiliki sirkuit Euler karena derajat masuk pada masing-masing vertex sama dengan derajat keluar pada masing-masing vertex tersebut. Bila kita lihat vertex A, derajat masuk sama dengan 1, dan derajat keluar sama dengan 1. Sementara untuk graf berarah yang memiliki lintasan Euler,
didefinisikan jika dan hanya jika setiap vertex memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua vertex. Yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Sebagai contoh, graf B. Bila kita lihat di sini, graf B, vertex C, derajat masuk 1, derajat keluar 1. Vertex A, derajat masuk 1, derajat keluar 1. Nah, pada vertex D, bila kita lihat, derajat masuk 1 dan derajat keluar 2. Pada vertex B, kebalikan dari vertex D, derajat masuk 2 dan derajat keluar 1. Sehingga graf B termasuk graf yang memiliki lintasan Euler. Untuk graf C, bila kita analisis tidak memenuhi kedua sifat ini. Sehingga graf C dikatakan bukan graf Euler maupun semi-Euler. Materi yang terakhir atau materi keempat adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Jika pada lintasan dan sirkuit Euler seluruh H terlewati, maka pada lintasan dan sirkuit Hamilton syaratnya adalah seluruh vertex terlewati. Pada lintasan Hamilton berarti seluruh vertex terlewati. Pada sirkuit Hamilton berarti seluruh vertex terlewati dan berawal dan berakhir di vertex yang sama. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan dengan graf Hamilton, sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton saja dinamakan graf semi-Hamilton. Sebagai contoh, graf pertama memiliki lintasan Hamilton. Misalkan dari vertex 3 ke vertex 2, 1, 4. Seluruh vertex terlewati hanya satu kali saja, walaupun tidak melalui seluruh edge. Graf yang kedua memiliki sirkuit Hamilton. Sebagai contoh, bermula dari vertex 1 ke vertex 2, ke vertex 3, ke vertex 4, dan kembali lagi ke vertex 1. Pada graf 3, tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Ciri dari graf Hamilton adalah jika G graf sederhana dengan N buah vertex, dengan catatan vertexnya minimal 3, sehingga degree tiap vertex minimal N dibagi 2, yaitu degree vertex lebih dari sama dengan N dibagi 2 untuk setiap vertex di G. Maka G adalah graf Hamilton. Sebagai contoh, misalkan graf kedua memiliki 4 buah vertex. 1, 2, 3, 4. Artinya, graf ini termasuk graf Hamilton jika memenuhi syarat degree masing-masing vertex minimal adalah banyaknya vertex dibagi dengan 2. Bila kita lihat 4 buah vertex berarti 4 dibagi 2, kita peroleh nilainya 2. Seluruh vertex pada graf kedua memenuhi syarat graf Hamilton. Sehingga
graf kedua termasuk graf Hamilton. Pada graf pertama bukan termasuk graf Hamilton, karena ada satu vertex yang derajatnya di bawah dari n dibagi 2 atau di bawah 2. Di bagian terakhir, ada juga graf yang memiliki sirkuit Euler, juga memiliki sirkuit Hamilton. Sebagai contoh, graf A memiliki sirkuit Euler, juga memiliki sirkuit Hamilton. Sementara graf B termasuk dalam graf Hamilton, tetapi tidak memiliki sirkuit Euler, hanya memiliki lintasan Euler saja. Sekian untuk video graf 2 kali ini. Jika belum jelas bisa di-play ulang, atau kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.